kita lihat di sana ada sangat padat sekali untuk para aktivis ini bisa ke depan. Para aktivis ini disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian ada Dubes Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah al-Satiri, kemudian tentunya adalah organizer dari Global Peace Convoy Indonesia yang menjadi bagian dari Global Sumut Flotilla yang mengirimkan aktivis-aktivis kemanusiaan. Nah, kita lihat langsung Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Dubes Palestina Abdel Fattah al-Satiri, ada juga steering committee dari Global Sumut Flotilla yang mewakili Indonesia, ada Maimun Herawati. Kemudian tentunya adalah aktivis-aktivis kemanusiaan yang telah mengikuti pelayaran armada Global Sumut Flotilla 2.0. Mari kita... Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pada sore hari ini dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita menerima kembali kedatangan saudara-saudara kita yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 yang kita ketahui sejak tanggal 18 yang lalu itu di-intercept dan ditahan oleh pihak militer Israel, yang kemudian berkat tentu saja dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian upaya kita untuk berkoordinasi, kemudian upaya-upaya negosiasi untuk bisa mengembalikan saudara-saudara kita dan peserta GSF 2.0 yang lain. Alhamdulillah pada sore hari ini ke-9 saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di tanah air. Kami dari Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla, dan juga Global Peace Convoy Indonesia. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod waktu itu. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan suatu
tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya, apresiasi seperti yang saya sampaikan yang besar yang kami sampaikan kepada seluruh peserta yang ikut dalam Global Sumut Flotilla ini. Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga. Dan tadi dari laporan ada beberapa rekan kita yang mengalami trauma fisik yang akan juga ditangani lebih lanjut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sekali lagi Bu, selamat datang. Terima kasih. Saya duluan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimun Herawati, Steering Committee Global Sumut Flotilla, pusat global sekaligus juga koordinator dari Global Peace Convoy. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, Global Sumut Flotilla sudah membuat sebuah sistem di mana pada saat penculikan kami tahu teman-teman dibawa kemana. Jadi termasuk ke Asdod kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa kemana, itu sudah kami terima informasinya. Lalu yang juga kami siapkan adalah kuasa hukum. Jadi surat kuasa hukum, sehingga teman-teman nanti akan selalu dilindungi dimanapun berada melalui kuasa hukum. Ini yang menyebabkan alhamdulillah pada saat Asdod teman kuasa hukum adalah tim kuasa hukum adalah itu langsung menemui semua partisipan dari Global Sumut Flotilla yang diculik di perairan internasional sebanyak 428 orang dari 50 negara. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan oleh adalah membebaskan mereka karena memang tidak ada pelanggaran hukum sama sekali. Sehingga alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, semua partisipan bebas lalu kemudian dibawa ke Asdod. Di situ kemudian alhamdulillah Turki memang sangat membantu. Saya akui, awalnya Turki hanya akan mengirimkan 1 pesawat saja untuk 90 peserta dari Turki, dan saya sempat minta supaya Indonesia dimasukkan ke dalam 1 pesawat ini. Tapi kami steering committee berpikir lagi, bagus kalau semua dimasukkan ke Istanbul, jadi tidak terpecah-pecah ke Jordan dan Mesir. Makanya Turki bersedia mengirimkan 3 pesawat, alhamdulillah. Sehingga di situ saya merasa bahwasanya Turki behind the scene banyak membantu, terutama hotel di pertama pada saat teman-teman sudah turun, medical check up dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant, perintah tangkap kepada IDF dan pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan Sumut. Berbagai pelanggaran yang mereka lakukan dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi sanksi, tidak boleh datang ke Prancis khusus untuk Ben Gvir. Ini adalah sebuah usaha yang saya rasa harus dilanjutkan. Pada saat teman kami di dalam penjara 4 hari, yang harus kita lihat 9.000 lebih bangsa Palestina masih mendekam darah. Penyiksaan yang dialami oleh teman-teman saya itu belum seberapa penyiksaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Dr. Hussam Abu Safia, Rumah Sakit Kamal Adwan, pemimpin Rumah Sakit Kamal Adwan, sampai sekarang masih di penjara. Alasannya apa? Karena beliau menolak menghentikan perawatan kepada bangsa Palestina. Dr. Adnan Al-Burj meninggal diperkosa di dalam penjara Israel. Lihat apa yang mereka lakukan di depan kamera
belum seberapanya dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan di balik kamera. Apa yang mereka lakukan kepada orang yang punya paspor kuat ini tidak sama dengan apa yang mereka lakukan kepada bangsa Palestina. Bangsa Palestina tidak memiliki kekuatan di depan hukum mereka karena ada satu sistem detention administration di mana boleh dipenjara 6 bulan tanpa klausul apapun. 9.000 lebih saat ini dalam penjara, dan saya harap teman-teman media meng-highlight ini semua. 400 diantaranya adalah anak-anak, lebih dari 200 adalah perempuan, dan semua mengalami penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan. Mohon ini kemudian menjadi kami berangkat adalah karena kami ingin membebaskan tahanan Palestina. Maka kerja belum selesai. Kerja belum selesai sampai seluruh tahanan Palestina bebas, free Palestine. Satu yang orang berpikir, oh board of peace itu powerful. Yang terjadi adalah pada tandatanganan board of peace, Israel menguasai 53% tanah Gaza. 53% tanah Gaza di balik yellow line. Kesepakatannya adalah saat jenazah terakhir IDF, maka IDF keluar dari Gaza. Tahu apa yang terjadi? IDF 54% tanah Gaza. Beberapa meter mereka terus merangsek ke dalam Gaza, sehingga tersisa hanya 36% tanah untuk Gaza. 2 juta orang hidup dalam 36% tanah di Gaza. Ini bukan gencatan senjata, ini adalah genosida, dan kita harus tahu dan kita harus terus berjuang. Mengapa? Indonesia punya hutang budi. Pada saat Indonesia belum merdeka, Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husaini berbicara di radio Jerman mengatakan Indonesia merdeka. Semacam harapan, semacam bantuan untuk membangun supaya Indonesia benar-benar masuk dalam narasi internasional. Pada 1948, orang kaya pemilik media di Palestina, namanya Ali Taher, memberikan seluruh uangnya yang ada di dalam bank kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai bangsa berutang budi kepada bangsa Palestina, dan utang budi itu juga yang diingat oleh Presiden Soekarno, dan beliau mengatakan PR dari Konferensi Asia Afrika adalah kemerdekaan bangsa Palestina. Allahu Akbar. Free Palestine. Free Palestine. Oke. Bapak Ibu, selamat datang di Indonesia. Saya Mike Sersimuti. Mungkin tadi Pak Menteri bilang Turki dan Jordan bantu untuk pemulangan dan WNI ini. Mungkin boleh dielaborasi terkait dengan dari Asdod, kemudian dari Turki, dan akhirnya tiba di Indonesia. Boleh nggak secara detail? Oke. Hah? Mengurangi pesan biadu domba. Oh, oke. Oke, detail kepulangan adalah menerima teman-teman kami di Asdod 428, lalu proses registrasi, proses pendampingan hukum dibawa ke dari proses terus dilakukan oleh tim adalah kemudian dibawa menggunakan bus ke Pelabuhan Ramon di Eliat. Dari Pelabuhan Ramon sudah menunggu 3 pesawat Turkiye. Lain daripada itu, pada saat kami sudah tahu teman-teman sudah didampingi oleh pengacara hukum adalah, maka kami berkomunikasi, kami adalah GSF Global, saya salah satunya, berkomunikasi dengan pemerintah Turki, bisa teman-teman dibawa ke supaya memudahkan proses visum, proses membangun kasus dan seterusnya. Maka dari 1 pesawat, Turki mengirimkan 3 pesawat. Betul bahwasanya saya secara pribadi berkomunikasi dengan staf di Mesir dan di Jordan, karena saya mempersiapkan jika teman-teman saya dan juga di Siprus ada komunikasi jika mereka kemudian dibawanya adalah ke Jordan atau ke Mesir atau ke Siprus yang saya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I am Abdel Fattah Ahmed Al-Satari, the ambassador of the state of Palestine. I am very happy to be here with my brothers and sisters here, and I like to say to all of them, you are hero. You back to your country.
you back safely. I know the Israelis very well because I'm from Gaza and I spent all my life in Gaza. So don't worry about what's happening with all of you. I know you are suffering too much. I know Ashdod. I know all our cities inside Israel. But we believe that my country will be free one day. I'd like to thank all of you about the big support to my people in Gaza and in Palestine. I'd like to thank the President of the Republic of Indonesia and the government and the people of Indonesia. And I am appreciated to thank all of you about your suffering since 3 or 4 days. Here we are praying to all of you all the time. And we're watching in the news how much you are suffering. But as I said, we believe that one day, inshallah, Palestine will be free and all the Palestinian people will back to their lands. And all of you will visit the Al-Aqsa Mosque and pray in the Al-Aqsa Mosque, inshallah, soon. Bidnillah Azza wa Jal. Because Palestine, we believe that it will be free. My brothers and sisters, I know some of you was journalists. I'd like to thank them too much. And I'd like to thank Maimun, of course, the coordinator of the delegation, because you are working hard and you are suffering too much. But now, let's say you are in Indonesia. Maybe you cannot arrive to the beach of Gaza, but I think you smell the air of Gaza, and that's enough for all of you. My brothers and sisters, thank you so much from my people. I'd like to thank Indonesia about this big support to my people. I am happy to be here with the families of Indonesia, and I am not feeling that I am foreign person here. Indonesia, my second country. I am living with my people, with my big family here in Indonesia. Thank you so much for the big support to my people, and inshallah Palestine will be free, Gaza will be free, bi'idhnillah azza wa jal. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullah. Boleh, tapi sebelumnya saya sampaikan 284 wartawan sudah dibunuh di Gaza. Karena mereka ingin membungkam Gaza. Teman-teman semua adalah wartawan. Kolega kita dibunuh 284 karena mereka adalah wartawan di Gaza. Mari terus gaungkan Gaza di dalam media masing-masing. Oke? Teman media. Andre, tempo. Andre. Tadi. Andre. Ucup. Ayo ini udah. Andre. Ya, selamat sore Alka. Ya silakan Andre. Ya, Alka, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu relawan kemanusiaan yang mengikuti misi Global Sumut Flotilla yang juga merupakan jurnalis dari Republika dengan Mas Bambang Noroyono. Selamat sore Mas. Sore. Selamat datang kembali ke Indonesia. Alhamdulillah. Ya. Jadi Alka, saya juga bersama dengan Bambang Noroyono beberapa waktu yang lalu mengikuti misi Global Sumut Flotilla, tapi memang Mas Bambang Noroyono bersama 8 relawan lainnya yang berlayar hingga akhirnya diculik oleh tentara Zionis Israel. Oke, Mas Bambang, setelah kepulangan ke Indonesia, kita tanpa mengurangi rasa hormat dan juga ingin membuka trauma kepada Mas Bambang, bisa diceritakan kembali kepada pemirsa Metro TV bagaimana perjalanan hingga akhirnya bisa diintersep, kemudian diculik oleh tentara Zionis Israel, dan apa saja perlakuan yang Mas Bambang terima? Kalau perjalanan dari intercept sampai sampai dipulangkan itu prosesnya sangat panjang ya, karena itu intercept saja itu hari Senin dan baru dibebaskan itu hari Kamis. Selama Senin, Selasa, Rabu, selama 3 hari kita berada di kapal penjara yang itu memang syarat dengan ada penyiksaan, ada penembakan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dikasih roti itu terbatas, dan itu dikasih mineral air minuman yang dilemparkan dengan kasar. Kemudian juga ada beberapa yang ini belum pasti angkanya berapa, tapi dikabarkan ada BAP tentang kekerasan dan pelecehan seksual yang sampai hari ini kita terima sekitar 40-an kasus, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau penyiksaan yang Mas Bambang alami sendiri seperti apa? Kalau itu beragam ya, karena ini kan kalau yang 3 hari pertama setelah intercept itu ada 2 kapal penjara yang itu mungkin berbeda-beda
perlakuannya. Kalau di kapal saya mungkin itu relatif lebih tetap ada penyiksaan, tapi masih relatif sedang lah gitu. Cuman hanya ditendang, dipiting, dikunci bagian tangan belakangnya, ditarik, diangkat gitu. Jadi tangan kita diangkat ke atas gitu, diseret dan lain sebagainya. Tidur kita kita tidur di dalam peti kemas. Yang peti kemasnya itu kalau malam itu pasti disiram air laut, ada embun netes, dan itu di laut lepas ya. Itu sangat dingin sekali, tanpa pakaian tambahan, hanya pakaian satu helai, hanya celana satu helai. Itu 3 hari kita ngalamin itu, 3 hari 2 malam setelah intercept hari Senin, kemudian kita dibawa ke imigrasi, kepolisian imigrasi. Itu juga perlakuannya sama. Kita mengalami kepala diinjak, tangan dikunci di belakang, kita diangkat dari belakang. Kalau kita melihat ke samping, itu pasti kepala kita diinjak di tanah gitu. Itu proses imigrasinya. Kemudian sampai kita di penjara Kedziot di Negev gitu. Itu juga perlakuannya sama dengan kondisi di Borgol, sangat ketat, masih ada bekas lukanya juga, dirantai, kaki dirantai. Kemudian ditelanjangi, jangan lupa itu ada 3 kali penelanjangan. Mungkin itu. Terima kasih Mas Bambang untuk waktunya dan selamat pulang kembali ke Indonesia dengan selamat. Kita tahu perjuangan dari teman-teman aktivis dunia, termasuk dari Indonesia ini tentunya ingin terus menyuarakan kemerdekaan Palestina lewat berbagai cara. Salah satunya adalah mendobrak blokade laut Gaza lewat Global Smooth Flotilla, yang tak hanya Indonesia tapi seluruh dunia ini ingin menyaksikan bahwa dunia harus kembali melihat Palestina yang hingga hari ini masih mengalami genosida, dengan meskipun masih di dalam gencatan senjata tapi terus digenosida. Nah, terakhir mungkin Mas Abeng atau Mas Bambang ini bisa disampaikan harapan, pesan kepada pemerintah Indonesia maupun kepada pemerintah dunia. Teman-teman semua, masyarakat Indonesia, misi Global Smooth Flotilla belum selesai. Tugas kita hanya kecil dari tugas besar untuk tetap selalu menyuarakan hak-hak masyarakat Palestina, terutama di Gaza yang sampai hari ini kekurangan makanan, kekurangan minum, kekurangan air bersih, bahkan masih terus terjadi pembunuhan di sana. Yang itu harus tetap disuarakan supaya masyarakat dunia kembali melihat bahwasanya masih ada penjajahan di Palestina. Oke, terima kasih Mas Bambang, selamat kembali bertemu dengan keluarga. Ya. Jadi itu Alka, salah satu cerita bagaimana para aktivis kemanusiaan ini mengalami penyiksaan bertubi-tubi, tidak hanya mulai dari mereka dicegat atau diintersepsi di masing-masing kapal, ada yang ditembaki, kemudian ada yang mendapatkan perlakuan lainnya. Ini selanjutnya mereka dibawa ke penjara buatan yang itu adalah berada di atas kapal milik tentara Zionis Israel. Nah, setelah memasuki kapal itu, mereka ini mendapatkan berbagai macam kekerasan yang bertahap seperti itu. Nah, jika ada cerita yang kami dapatkan dari relawan lainnya tentang penyiksaan tersebut, dimulai dari memasuki kontainer yang pertama, seperti yang tadi Abeng sampaikan, bahwa mereka ditempatkan di dalam peti kemas atau kontainer. Nah, mereka saat memasuki ruangan tersebut, mereka berhadapan dengan 4 tentara Zionis Israel, dan diperlakukan ditendang, kemudian disetrum atau ditonjok seperti itu ya. Kemudian barulah melewati ruangan-ruangan lainnya yang tentunya juga ini mendapatkan penyiksaan yang sama. Saat ini kita masih akan coba mendapatkan keterangan lain dari aktivis-aktivis relawan lainnya, karena memang melihat bagaimana situasi di sini, masyarakat sudah melihat langsung akhirnya teman-teman relawan kemanusiaan dari Global Smooth Flotilla yang telah kembali ke Indonesia mengalami banyak sekali penyiksaan, terutama ditendang, disetrum, kemudian diikat tangannya, disuruh berlutut ke tanah, hingga ditelanjangi seperti apa yang sudah disampaikan oleh
Mas Aben tadi. Tapi tentunya ini kita lihat sekali lagi bahwa pemerintahan Zionis Israel melanggar hukum internasional, dan inilah yang nampaknya akan menjadi langkah lanjutan dari Global Sumut Flotilla, yakni membawa seluruh laporan penyiksaan ini ke Mahkamah Persidangan Internasional atau ICC untuk bisa menghukum tentunya tentara dan juga pemerintahan Zionis Israel. Sementara demikian, Alka. Baik, terima kasih laporan komprehensif Anda. Ande Septian melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal Duga terkait dengan kedatangan 9 WNI yang telah tiba setelah ditahan dan diculik oleh Israel yang ada di perairan internasional Mediterania. Terima kasih dan pemirsa, demikian breaking news Metro TV, dan sesaat lagi Metro hari ini akan kami lanjutkan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.